Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 103, Bertemu Bandit. Wanita muda yang cantik itu tertawa dan berkata, "Senior Fei Hao, apakah kau lupa? 7 tahun yang lalu, kau menyelamatkanku. Namaku Chen Li." Dia menunjuk ke arah pegunungan di depan mereka. "Tahun itu, di daerah pegunungan itulah kau menyelamatkanku." Ketika wanita cantik itu berkata demikian, Fei Hao teringat kembali, 7 tahun yang lalu, dia ingin memasuki hutan bulan perak untuk membunuh laba-laba mata hantu iblis tingkat 10, dan ketika dia lewat di sini, dia bertemu dengan sekelompok pria berpakaian hitam yang mengepung sekelompok tuan dan pelayan. Melihat situasi itu, dia memberikan sedikit bantuan dan menyelamatkan korban. Tepat saat dia hendak pergi, pihak lain mengatakan nama mereka adalah Chen Li. Padahal, saat itu Chen Li ini baru berusia 15 atau 16 tahun, setelah 7 tahun berlalu, ada beberapa perubahan pada raut wajah dan tubuhnya, jadi tidak bisa disalahkan kalau Fei Hao tidak mengingatnya. "Jadi itu kamu." Fei Hao terkejut dan senang. "Ini aku, senior Fei Hao." Melihat Fei Hao mengingatnya, kebahagiaan terpancar di wajah Chen Li. Bertemu Fei Hao setelah 7 tahun memberi Chen Li perasaan bertemu kembali dengan seorang teman lama. "Senior Fei Hao, kemana Anda akan pergi?" Chen Li membuka mulutnya dan bertanya. Fei Hao menjawab, "Tuan muda dan saya sedang menuju ke kota kerajaan Yuai." Pada titik ini, Fei Hao memperkenalkan Huang Xiaolong, "Ini tuan mudaku." "Tuan muda." Chen Li terkejut saat melihat Huang Xiaolong. Tahun itu, ketika Fei Hao menyelamatkannya, dilihat dari cara dia membunuh orang-orang berpakaian hitam itu, dia seharusnya adalah ahli Ordo ke-10. Tapi sekarang, dia malah menyebut pemuda berusia 15 hingga 16 tahun di depannya sebagai tuan muda. Huang Xiaolong memperhatikan ekspresi Chen Li, menyeringai dan berkata, "Panggil saja aku Huang Xiaolong." Chen Li menyadari kesalahannya, dan segera berkata, "Oh, jadi itu tuan muda Huang." Dia menatap Fei Hao, "Senior Fei Hao, aku juga akan pergi ke kota kerajaan Yuai dan karena arahnya sama, bagaimana kalau kita pergi bersama?" Fei Hao menoleh ke arah Huang Xiaolong, meminta pendapatnya. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Mereka tidak jauh dari kota kerajaan Yuai, dan masih ada belasan hari lagi sampai hari pernikahan cucu Fei Hao karena tidak terburu-buru, bepergian bersama bukanlah masalah. Fei Hao hanya mengangguk setelah Huang Xiaolong mengangguk. Melihat Fei Hao setuju, kegembiraan muncul di wajah halus Chen Li. Namun, pada saat itu, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an melangkah maju dan menyela, "Nona, ini tidak pantas, kita tidak tahu latar belakang kedua orang ini dan bertemu dengan mereka di sini adalah suatu kebetulan yang terlalu besar." Alis Chen Li berkerut, "Apa maksudmu dengan tidak mengetahui latar belakang mereka?" "Senior Fei Hao adalah penyelamat hidupku." Orang tua itu tetap mendesak, "Nona, sulit untuk melihat isi hati seseorang, lebih baik kita." "Cukup, tidak perlu bicara lagi," bentak Chen Li. Melihat hal itu, lelaki tua itu berhenti. Chen Li menatap Huang Xiaolong dan Fei Hao dengan malu, "Tuan muda Huang, senior Fei Hao, ini pengurus keluargaku, Liu Mu, dia hanya khawatir tentang keselamatanku jadi ucapannya menyinggung. Aku harap Tuan muda Huang dan senior Fei Hao tidak keberatan." "Tidak apa-apa." Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tetapi dia melirik Liu Mu dengan penuh arti, dia merasa bahwa Liu Mu mencoba menghalangi Chen Li untuk mengizinkan Fei Hao dan dia pergi ke kota kerajaan Yuai bersama-sama, dan itu tidak semudah yang terlihat. Karena seperti ini, rasa ingin tahu Xiaolong pun tersulut. Apa tujuan Liu Mu ini? Dengan demikian, Xiaolong dan Fei Hao melanjutkan perjalanan bersama rombongan Chen Li. Huang Xiaolong dan Fei Hao sedang menunggang kuda ruset. Kuda ruset adalah tunggangan umum di Martial Spirit World. Kuda ruset juga termasuk dalam keluarga kuda, tetapi memiliki kecepatan yang jauh lebih baik daripada kuda normal. Suatu hari berlalu dan langit berubah gelap dan Chen Li menyarankan agar rombongan itu berhenti untuk bermalam di hutan. Huang Xiaolong tidak keberatan. Namun, ketika api unggun dinyalakan dan semua orang hendak duduk dan beristirahat, gelombang getaran datang dari jalan setapak gunung di depan. Jelas, sejumlah besar orang yang menunggangi tunggangan bergegas ke arah mereka. Chen Li dan kelompoknya tercengang dan melompat dari tempat duduk mereka. Tak lama kemudian, segerombolan pria berpakaian hitam yang menunggangi berbagai jenis binatang dan kuda muncul di hadapan pesta. Jumlah mereka cukup banyak, mencapai lebih dari 100, dengan suasana yang agresif dan dari apa yang terlihat, mereka ditujukan pada pesta ini. Xiaolong dan Fei Hao bertukar pandang lalu keduanya berdiri. Ketika orang-orang berpakaian hitam itu tiba di lokasi perkemahan, mereka segera menyebar dan mengepung semua orang dalam sebuah lingkaran. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Chen Li sudah pucat. "Apa yang ingin kita lakukan?" Seorang pria setengah baya berlengan satu yang tampaknya adalah kepala bandit menyeringai mesum pada Chen Li, "Saudara-saudara, katakan padaku, apa yang ingin kalian lakukan?"
Mendengar ini, para bandit di sekitar tertawa terbahak-bahak dan kasar. Kami ingin membunuh orang. Kami menginginkan wanita. Lebih dari 100 bandit tertawa jahat minus bangga, arogan, puas diri, bahkan merasakan euforia sebelum pembantaian yang akan datang. Tempat ini dekat dengan kota Kang, dan penjaga kota Kang adalah sahabat ayahku. Kalau berani, teriak Chen Li, tetapi sebelum dia selesai berbicara, pria berlengan satu itu tertawa terbahak-bahak, penjaga kota Kang. Aku sangat takut gelombang-gelombang ah. Saat dia mengatakan ini, dia menggunakan satu-satunya tangannya untuk menepuk dadanya seolah-olah takut dengan ancaman itu, menyebabkan kroni-kroninya tertawa terbahak-bahak lagi. Wajah kecil Chen Li berubah menjadi hijau dan merah. Pergi, bunuh para pria dan bawa pergi para wanita. Pada titik ini, perintah kepala bandit. Ya, kepala. Belasan bandit menghunus pedang mereka dan mendekati Huang Xiaolong, Fei Hou dan beberapa pengawal Chen Li, lalu menebasnya. Sinar tajam dari lampu bilah pedang berkilauan di bawah sinar bulan. Beberapa pengawal Chen Li mundur karena panik. Fei Hou menatap beberapa bandit yang mendekatinya dan sang penguasa, lalu seringai dingin muncul di wajahnya, kedua tangannya melambai dan sebilah pedang panjang sudah ada di tangannya. Sinar tajam pedang panjang itu menyala dan teriakan keluar dari tenggorokan para bandit. Kepala-kepala beterbangan dan tubuh-tubuh tanpa kepala berjatuhan ke tanah. Teriakan yang tiba-tiba itu membuat warga sekitar terkejut dan menoleh ke arah sumber suara. Senyum sinis dan puas diri dari kepala bandit berlengan satu itu mengeras di wajahnya dan matanya menyipit. Kalian semua mundur. Dia membentak dan memberi perintah kepada bandit-bandit yang tersisa di sekitar Fei Hou. Mendengar ini, mereka semua segera mundur. Bolehkah aku tahu nama pendekar ini? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan demi keselamatanmu, aku sarankan agar kau tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Kepala bandit berlengan satu itu berkata dengan nada merendahkan dari atas sambil mendesak tunggangannya maju, menatap Fei Hou. Matanya menatap Liu Mu yang ada di sampingnya dengan pandangan muram, dengan sedikit tanda tanya dan keterkejutan. Liu Mu pun menggelengkan kepalanya diam-diam. Meskipun keduanya berkomunikasi secara halus, hal itu tidak luput dari pandangan Huang Xiaolong. Fei Hou tidak menjawab, sebaliknya, dia menggeram, gulingkan ke sini. Saat suaranya terdengar, petir menyambar dan langsung menyambar kepala bandit berlengan satu. Sambil berteriak kesakitan, dia jatuh ke tanah. Kepala. Para bandit di sekitar terkejut dan segera berkumpul membentuk lingkaran pelindung. Kepala bandit itu berjuang dengan canggung untuk bangkit dari tanah, wajahnya kotor oleh tanah dan lumpur, dia melotot ke arah Fei Hou sementara hatinya merasakan kemarahan dan ketakutan. Cahaya tajam bersinar di matanya. Bunuh. Bunuh anjing tua ini. Tangannya melambai, meneriakkan perintah. Dia tidak percaya orang ini mampu melawan 100 orang dari mereka. Kecuali, tentu saja, pihak lainnya merupakan ahli alam Xiantian. Tetapi, dia yakin peruntungannya tidak seburuk itu karena bertemu ahli Xiantian di sini. Para bandit bergegas menuju Fei Hou. Mata Fei Hou menyapu para bandit itu, wajahnya berubah dingin. Cahaya terang menyambar, dan sungai perak sepanjang 20 meter muncul. Ini adalah semangat bela diri Fei Hou. Setelah Fei Hou menerobos ke alam Xiantian, roh bela diri sungai perak menjadi lebih lebar, lebih panjang, dan memiliki viskositas yang lebih tinggi. Cahaya perak yang menyilaukan berkedip-kedip di hutan yang gelap.